Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah amma ba'du. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sri Hikmayanti Fatimah, kemudian ada Indah Rosiana, ada Firman Ahmad Fauzi, ada Fahmi Musyafa, ada Intan Nurfitri Syawaleh, dan ada saya sendiri Gus Haryadi. Yang dimana kelompok kami membahas tentang manajemen metode pembelajaran tahfidz Al-Quran, penelitian di rumah tahfidz Mifaro Ciwidey. Nah, langsung saja buat mengefektifkan waktu ya. Nah, di sini saya selaku moderator, saya di sini akan sedikit menyepil perihal latar belakang ya kenapa kelompok kami itu mengambil judul tersebut ya. Nah, bagaimana yang kita ketahui ya dalam menghafal Al-Quran itu salah satu faktor penentu keberhasilannya itu dari sebuah metode ya. Nah, di mana di Mifaro Ciwidey ini mempunyai 2 metode teman-teman. Yang dimana yang pertama itu ketika buat pembelajaran itu memakai metode Al-Qasimi, sedangkan buat tahfidz itu memakai metode tahsin ya. Nah, makanya di sini kita mengambil judul tersebut. Oke. Tanpa bertele-tele kita langsung lanjut saja ke bab 1 yang akan dijelaskan oleh saudari Asri Hikmayanti Fatimah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian dan juga kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang kami angkat ini. Membahas mengenai rumusan masalah, penelitian kami ini memfokuskan terhadap manajemen metode pembelajaran tahfidz Al-Quran di salah satu rumah tahfidz yang berada di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yaitu Rumah Tahfidz Mifaro Ciwidey dengan lokus pendiri dan ngajar Rumah Tahfidz Mifaro Ciwidey. Nah, berdasarkan lokus dan fokus penelitian, maka kami sebagai peneliti mengajukan beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya yaitu 1. Bagaimana metode tahfidz Al-Quran di Rumah Tahfidz Mifaro Ciwidey? 2. Bagaimana program yang diterapkan di Rumah Tahfidz Mifaro Ciwidey? Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas dari metode dan program yang telah diterapkan di Rumah Tahfidz Mifaro Ciwidey. Adapun berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan 1. Untuk mengetahui penerapan metode tahfidz Al-Quran di Rumah Tahfidz Mifaro Ciwidey. 2. Untuk mengetahui program yang diterapkan di Rumah Tahfidz Mifaro Ciwidey. Dan yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas dari metode dan program yang telah diterapkan di Rumah Tahfidz Mifaro Ciwidey. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diantaranya ada 2, ada bisa dilihat dari sisi teoritis dan juga bisa dilihat dari sisi praktis. Adapun secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan dalam khazanah keilmuan dan perkembangan pendidikan dalam bidang kajian ilmu Al-Quran khususnya, baik secara program maupun metodologi yang baru, efektif, dan efisien, atau dapat pula dijadikan sebagai sumber dalam mengembangkan dan mengkomunikasikan metode lainnya demi mencapai suatu tujuan yang sesuai dan dengan target yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian adapun secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi lembaga-lembaga pendidikan, khususnya bagi lembaga rumah Quran ataupun rumah tahfidz, orang tua, pendidik, dan pelajar yang berhubungan langsung dengan Al-Quran. Kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang kami teliti ini, kajian-kajian yang dilakukan, kami belum menemukan manajemen metode pembelajaran tahfidz Al-Quran penelitian di Rumah Tahfidz Mifaro Ciwidey. Nah, untuk bab 2 kajian pustaka, kita akan memaparkan beberapa landasan. Yang pertama landasan teologis dan yang kedua landasan teoritis. Untuk landasan teologis, ya, pembelajaran di dalam istilah Islam sering disebut dengan konsep taklim yang berasal dari kata alama yu'allimu ta'liman. Nah, kata ini juga sering disandingkan juga dengan tarbiyah, kemudian tadris, dan juga ta'dim. Nah, dalam hal ini ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai konsep pembelajaran dalam Al-Quran. Nah, salah satunya adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 ya. Yang seperti kita ketahui yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, untuk yang kedua kita memakai landasan teoritis.
Nah, di landasan teoritis itu ada teori manajemen dan juga metode dan juga pembelajaran tahfizul Al-Quran. Nah, untuk teori manajemen, ya seperti yang kita ketahui bahwa manajemen itu adalah mengatur ataupun memanage dan menangani. Nah, secara istilah bahwa manajemen itu adalah salah satu ilmu seni yang di dalamnya ada perencanaan, ada pengorganisasian yang nantinya akan uh, untuk mencapai sesuatu hal yang dituju. Maka untuk menggunakan itu kita menggunakan manajemen. Dan yang kedua adalah metode. Nah, metode kalau kita lihat di dalam buku ya, Munir mengatakan bahwa metode itu adalah salah satu jalan ataupun cara atau langkah strategi untuk mencapai sesuatu. Nah, dalam Islam itu sering disebut dengan thoriqoh ya. Metode itu sering disebut dengan thoriqoh. Kemudian pembelajaran tahfizul Al-Quran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap pembelajaran itu pasti perlu yang namanya metode gitu. Nah, maka dalam hal ini ya di landasan teoritis kita memakai manajemen metode pembelajaran Al-Quran dan tahfiz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu prosedur penelitian. Dan di sini pun saya akan menjelaskan hanya 3 poin saja mengenai prosedur penelitian. Yang pertama yaitu jenis data. Untuk jenis data ini kami menggunakan metode kualitatif deskriptif. Nah, untuk pendekatan kualitatif ini dikumpulkan dari beberapa kajian ataupun beberapa prosedur. Contohnya data transkripsi, data wawancara, data observasi, data naratif, bahkan pengumpulan gambar ataupun video dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Untuk pendekatan penelitian ini adalah studi kasus menggunakan metode penelitian kualitatif ataupun analisis deskriptif kualitatif. Kenapa disebut begitu? Karena merupakan metode yang menggunakan ataupun metode yang menggambarkan studi kasus ataupun peristiwa bahkan melalui kajian kepustakaan serta kajian analisis isi, bahkan menjelaskannya pun menggunakan kata-kata ataupun gambar dan tidak menggunakan angka. Nah, untuk yang terakhir yaitu yang ketiga metode penelitian. Di sini kelompok kami menggunakan metode penelitian observasi secara langsung. Kami mewawancarai pengelolanya langsung, bahkan para pengajar yang di sana. Untuk selanjutnya yaitu fokus dan lokus penelitian. Fokus dan lokus pada penelitian ini melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, pengembangan metode pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kinerja santri. Yang ketiga, pengelolaan rencana pembelajaran. Dan yang terakhir, peran teknologi dalam pembelajaran. Kemudian teknik pengumpulan data. Ada 3 teknik pengumpulan data yang kami lakukan dalam penelitian ini. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga studi dokumentasi. Kemudian yang terakhir ada analisis data. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder akan digabungkan dan diolah sehingga dapat menghasilkan hasil yang mudah dipahami, baik ditinjau dari segi akademis maupun segi praktis. Salah satu lembaga tahfidz yang berada di Kabupaten Bandung yaitu Pondok Pesantren Putri Modern Mifaro. Lembaga ini bertempat di Jalan Provinsi Gang Siliwangi nomor 039 RT 001 RW 008 Cimunjang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Lembaga ini dipimpin secara langsung oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Rizal Saputra MAG yang merupakan lulusan dari Pondok Pesantren Gontor pada tahun 1999. Pada tahun 2013, Pondok Pesantren ini berdiri dengan visi dan misi yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakhlakul karimah. Seiring dengan berjalannya waktu, Pondok Pesantren ini semakin mengalami perkembangan yang cukup baik, sehingga atas karunia Allah pada tahun 2018, lembaga ini diresmikan sebagai Rumah Tahfidz Putri
yang ditandai dengan adanya SOP atau Surat Operasional Perizinan. Nah, sejak saat itu lembaga ini menerapkan beberapa program yang diantaranya yaitu program Tahfidz Al-Quran, yang kedua yaitu program Tahsin Al-Quran. Adapun untuk program Tahfidz Al-Quran menggunakan metode Al-Qasimi, sedangkan dalam program Tahsin Al-Quran menggunakan metode Qiraati. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting dari rumusan masalah yang tadi. Yang pertama ada metode tahfidz yang digunakan di Mifaro, yaitu metode talaki yang pada awalnya digunakan namun dianggap tidak efektif karena para siswanya tidak fasih dalam membaca Al-Quran. Lalu dilanjut dengan metode Al-Qasimi yang dianggap sangat efektif sampai saat ini karena sudah menghasilkan beberapa santri yang hafidz dalam Al-Quran. Lalu ada dilanjut dengan program-programnya. Di sini ada program kurikulum seperti biasanya pada pondok pesantren dan ada santri yang mondok dan ngalong. Lalu ada program unggulannya yaitu tahsin dan tahfidz, yang dimana tahsin itu ditargetkan beres dalam 2 tahun dan tahfidz beres selama 3 tahun. Nah, untuk metode tahsin yang digunakan Qiraati, metode tahfidznya itu Al-Qasimi. Lalu untuk capaian per harinya itu 1 hari 1 halaman, 1 bulan 1 juz, dan 1 tahun itu 10 juz. Nah, lalu ada tasminya yang dimana 1 bulan itu diadakan 2 kali dari setiap minggu awal dan minggu akhir. 1 juz di hari pertama di depan teman-teman dan hari kedua di depan orang tuanya. Lalu dilanjutkan dengan adanya jam-jam tertentu yaitu jam subuh, asar, dan maghrib. Lalu ada evaluasi juga bagi santri yang bermasalah, itu evaluasi kepada santri, pengajar, dan orang tua. Lalu ada efektivitas dari hasil-hasilnya itu cukup hampir mencapai target, dikarenakan ada beberapa santri yang sudah hampir mencapai target dari 10 juz di 1 tahun ini. Berdasarkan hasil temuan atau penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa di Pondok Pesantren Putri Mifaro mempunyai 2 program, yaitu tahsin dan tahfidz. Untuk tahsinnya sendiri menggunakan metode Qiraati, sedangkan untuk tahfidznya menggunakan metode Al-Qasimi. Nah, untuk metode Qiraati sendiri yaitu di mana membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai kaidah ilmu tajwid. Sedangkan metode Al-Qasimi adalah metode yang dimana sebelum menghafal harus membaca sebanyak 40 kali, dan setelah menghafalnya santri memurojaah atau mengulang hafalannya berulang-ulang. Di pondok pesantren ini pun menggunakan kurikulum KMI dan menerapkan falsafah Gontor. Karena itu, lembaga ini menerapkan kedisiplinan yang cukup ketat dengan tujuan agar bisa mencapai target yang telah ditentukan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.